saya menyembah Allah. Iku wis sak wajare. Dadi ora enek sing aneh dan ora enek sing salah. Andai ibadahku iki karo Gusti Allah, kemudian diriku dimasukkan neraka. Wis ora peduli meneh wis. Ora masalah. Falamma raja'al malak qala, lah malaikat iki roh gesah karo wong lanang sing diomongi 70 tahun gak diterima ibadahe, gak pantes mlebu surga, dengan santainya menjawab, kula gurmek diciptane Allah kon ngibadah ya wis sak pantese sak wajare lek aku makhluk iki nyembahne Allah. Dengan atau tanpa kita diberi Allah. Lho sakniki lho Pak, lek gelem ngen Pak. Gusti Allah ngkei rezeki ning kula jenengan niki lho Pak. Niku sakit menunjukkan bahwa Allah niku lho sangat penyayang kepada kita. Lho Gusti Allah iki ora ndek butuh lho Pak. Gusti Allah kan ora kudu to Pak ngkei mangan awake dhewe. Gusti Allah gak duwe hajat blas Pak. Kok Allah kersa paring rezeki niku saking dutane Allah maha welas. Welase wis mboten saged dihitung Pak. Lek ngitung nikmate Allah wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ora iso ngitung Pak awake dhewe Pak. Gak iso ngitung Pak. Nuwun sewu mawon. Kula jenengan sedaya iso kedep Pak. Kedep dengan nyaman, dengan nikmat. Ya ora kecepeten, ya ora kelambatan, dengan tanpa bayar Pak. Niki lek cara lampune naga lek timer to niku. Timer sak murup jam 09.00 mati jam 4 niku pinten Mas Dedi regine Mas Dedi? Pinten Mas Dedi? Lah niki nuwun sewu idep iki kedep towers lho Pak. Ya ora kecepeten. Cara kecepeten maca kitab ya ora ketara belas iki, biar repet Pak. Utawa kesuwen Pak, sedina gur kedep pindho ngono Pak. Ya Allah kesiksane kaya apa Pak? Ning kan rumangsane gak dikaya apa-apa to Pak. Krana ukurane terus-terusan materi dan materi. Duit dan duit. Gak sadar Pak, awake dhewe iki karo Gusti Allah termasuk sakjane ya dikei nikmate idep iso kedep. Misalnya niki malih terus mikir rambut Pak. Rambut niku nuwun sewu, rambute idep Pak. Niku saged anu napa mboten? Saged dawa napa mboten? Saged nggih. Saged Pak. Lek mboten pecatut cobi dibrongot mawon sret. Niku lek wis entek rijik Pak, yakin mungkin tukul Pak. Tapi pertanyaane lek rambut liya Pak, dhuwur, kelek utawa sing teke hutan konservasi niku. Iku lek wis cendhek Pak, dawa Pak. Terus dawa-dawan. Rambut dhuwur Pak, gak dicukur Pak. Iso dadi mbah gimbal Pak. Dawa Pak. Tapi apa? Oh, lek sing jenenge rambut idep iki lho. Iso tukul nyatane lek dibrongot utawa diprepres, iku iso tukul. Ning lek wis sakmene kok mandek Pak. Gak dawa meneh. Kok gak padha karo rambut-rambut sing liya. Terus dibayangi cara tukule padha kaya rambut sing dhuwur utawa sing ngisor Pak. Kedep terus piye Pak? Ablak ngono Pak. Kangelan Pak. Lho ternyata sing mriki yo enek nikmate Allah. Allah gak butuh jane Pak ngekeki rezeki kula jenengan. Ning Allah paring niki nunjuk. Lewat ngarepe kuburan, nggawa anak cilik. Ditulung uang Pak. Ya Allah, yakin riyaya pengen moro Pak, matur nuwun Pak. Kayak duit 100.000 giling-giling. Wah, dipecek 500 weh ya. Lek nyunggi ya Pak. Angel lali Pak. Ya Allah paring nikmat kok koyo ngene. Wae dhewe gak tau eling iki lho. Iki kan ya perlu dingen-ngen bareng Pak. Ternyata memang wis sak wajare kula jenengan niku ngibadah dumateng Gusti Allah. Malaikat niku akhirnya wangsul balik teng Gusti Allah dengan roh sikap hamba sing nyeleneh iki Pak. Ora apa-apa Kang wis. Sak waya sak mestine aku nyembah Allah iki. Dadi lek dilebokne neraka ya ndak masalah lah, siap-siap ae. Infone kapan dilebokne siap. Siap tok pokoke. Lah niki malaikat akhirnya matur dumateng Allah, Ilahi anta a'lamu bima qala. Ya Allah panjenengan semeret luweh ngerti kalian napa sing dingendikane kawula niki wau. Lah kula mboten perlu lah dadak mereview wong panjenengan pangeran kok.
Kok kula ajeng ngomongne napa jenengan lho tanpa kula mriko jenengan ya saged ngomongi asline. Tapi kan ini bentuk-bentuk apa Pak? Ya normatif prosedural ya. Dadi Gusti Allah ya panggah ngongkon malaikat. Jane ora usah diomongi Allah ya wis ngerti. Mula malaikat langsung teng mriki ilahi anta a'lamu bima qala. Ora kok malaikat ngomong ya Allah jenengan kula dudoi nggih ora. Karena Allah jelas pun ngerti. Ilahi anta a'lamu bima qala. Ya Allah, panjenengan niku luweh ngertos. Waalaikumsalam. Monggo Mas Kim. Alhamdulillah. Mas Dafa disetut kopine ben mundak gumregah. Ben munggak imbias. Kamu monggo. Panjenengan luweh ngerti ya Allah. Jadi malaikat mboten kok laporan bahwa si hamba rojul tadi sikapnya seperti ini. Oh, Gusti Allah ya ora perlu dadak dilaponi. Langsung jujuk ilahi anta a'lamu bima qala. Ya Allah, panjenengan semerep piyambak atau mau dan jenengan luweh ngertos dengan apa yang diucapkan hamba tadi. Faqala Allah taala lajeng Allah balesi idh huwa lam yu'rid an ibadatina fanahnu ma'al karam la nu'ridu anhu. Ketika hamba itu tidak pernah berhenti untuk beribadah kepadaku, fanahnu ma'al karam, aku Allah dengan segala kemuliaanku juga tidak akan pernah menyia-nyiakan hambaku itu. Loh. Ya apa sih ragu lah Gusti Allah ki pangeran sing bener. Wong kei rezeki lho Gusti Allah gak butuh hasil. Gusti Allah ki duduk pangeran sing angelan. Sing kudu dadak perlu dijaluk baru dikeki mboten. Rezeki niku lho tanpa dikek jaluk dikekne, Pak. Mula ketika ada hamba seperti itu, ketika hamba itu tidak berhenti untuk menyembah Allah, maka Allah dengan kemuliaannya juga tidak pernah menyanyiakan dan membuat kecewa hamba tersebut. Terus Allah, asyhadu wa ya malaikati inni qad ghafartu lahu. Terus Allah, seksenana malaikat inni qad ghafartu lahu. Wis tak sepuro wong lanang sing ibadah 70 tahun mau. Lho niki berarti menunjukkan apa tuh, Pak? Ya lek mungkin musuh menungso iku kadang atine sik enek rasa medite. Dewangi seprono seprene kaya ora ngerti. Masa lho Pak mbate 7 tahun termot kei mangan tok. Lah aku sawah ya urung dibagai sing iki. Ya mungkin lek menungso perlu dipertanyakan Pak nggih. Tapi lek musuh Gusti Allah ora usah risau hatinya karena Allah adalah ahkamul hakimin, sing paling bijak-bijake sing bijak. Jadi kesimpulannya menungso niku sing penting dijalani mawon napa sing dadi kewajibane dhewe-dhewe. Ora usah gupuh karo Allah engko nggahi apa krana kula jenengan kudu yakin lek Gusti Allah niku zat sing maha bener. Mekaten saking kula mugi-mugi manfaati dumateng pribadi kula khususe lan umume dumateng sedaya jamaah dilanjutaken tanya jawab kali santai. Pak Mukti. Pak Mukti Mas Dafa mau ndi wis gawe kopi. Oh, tak wingi. Kali Pak Solikin. Monggo. Pak Rauf untuk maju mriki memandu sekaligus bersama-sama nuwun sewu niki nggih. Samongan niki ada tim bareng-bareng ngeten lho. Kabeh niki yakin kula bareng iki mondok ora tutup to, Pak. Maca kitab ya kitab cilik-cilik sing jilitan gedhe gak duwe. Lho ya omongan karo Pak Rauf, yes ben to, Pak. Belajar bareng. Artinya ngeten, biyen menawi kula jenengan mondok kan yo ora tutup to, Pak. Anak sing pakai Mas Pras niku lagi diniyah. Ulah kelas 1 wis moro-moro pedhot. Terus sinten malih wis sing tau mondok mungkin urung tutup, akhirnya urung dong. Utawa sing belum sama sekali diberi Allah kesempatan ngaji. Kan prinsipnya kan ngeten to. Ma la yukhadhu kulluh la yutraku kulluh.
Perkara sing ora iso dijimuk kabeh bukan berarti ditinggal kabeh, Pak. Golek Surya ning warung renek yo geyo. Renek geyo yo 76. Renek 76 yo kristal. Renek yo gatra. Ora enek yo angker. Ora iso mondok 8 tahun yo minimal 6 tahun. Urung tau ngaji blas yo minimal ngaji ning GSU lah ya ngono to, Pak. Lah nggih to. Ngajine ra tutuk ya minimal ditutukne saiki bukan berarti aku ora mondok 11 karuan 11 ra nitek wis. Lah iki kleru, Pak. Ya mlongo to, Pak. Apa meneh bengi-bengi jam 12 kok titip rokok Surya ora oleh malah ra nggo apa-apa. Ya ngupload tenan, Pak. Ya minimal ya sembako lah sing nek nggih empet-empet. Ngajine gak tutuk ya semoga-moga lewat GSU wis alon-alon dadekne kula jenengan dadi wong sing iso nggadahi ilmu sehingga amale sae. Paro monggo kula sumanggaaken langsung teng mriki. Mriki kersane penak endinge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari apa yang telah Asisten. Tenang Mas. melanjutkan apa yang sudah diterangkan tadi Ustadz Husna Arif. Cek. Nopo ingkang dipun sampaikan luar biasa dengan penjelasan yang sangat detail. Dengan tema hari ini juga ini pertemuan yang keempat. Nah, selanjutnya di sini saya cuma sebagai moderator saja. Kaitannya dengan pertanyaan, monggo sedulur-dulur niki ingkang gadah pertanyaan nopo kemawon Sinau bareng, Pak Rob. Sinau bareng siapapun niki mangke saged jawab. Nggih, jadi ada niki pun enten Pak Ayubi juga. Kata Pak Ijun juga. Jadi niki mboten kok murni Bapak Husna Arif yang menjawab, tapi semua boleh menjawab dengan pertanyaan yang sedulur-sedulur niki tanyakan. Monggo dibuka pertanyaan. Bebas nopo ingkang dadi pertanyaan. Kula namung moderatori teng mriki nggih. Monggo. Monggo niki mboten anu nggih. Pertanyaannya mboten terikat kepada sing barusan ngaos warang kalir niki pun. Bebas napa mawon. Mboten harus dengan bab niki wau. Monggo. Mas Dedi nih loh. Mas Dedi. Mas Dedi, ente Mas Dedi. Gak suka. Nggih. Kalih rokokan kalih ngopi mboten napa-napa kalih dimaem niki sabrange kalih napa kalih ngopi jagongan Sampai dari pernah 12. Makan di mall. Mas Honor, monggo Mas Honor. pertanyaannya bebas mawon. Monggo sing ada pertanyaan. Pak ya Pak, Pak. Oh. Monggo sing ngajine online iki monggo. Nggih. Ngajine tanglet apa nggih monggo. Siap nih. Yang online bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Nggih. Mas Dedi di anu kolom komentar mungkin ada. Monggo Mas Dili. Oh, Dewi sampun tanglet. Mboten napa-napa nggih. Sing pun tanglet Dewi wingi saniki les dibaleni mawon mboten napa-napa. Nggih. Monggo Pak Yuyut, monggo Pak Yuyut. Masih mikir monggo. Mas Dedi lho. Nggih. Tanya asmara gak apa-apa iki. Luas iki. Asmara kok tak takon Dewi. Oh, Dewi nanti. Pak Isun. Ndi. Jare enten sing WA chat pribadi. Oh, ngoten. Nggih. Nggih. Oh, nggih. Ngeten. Kalau nganu Pak Sail lah. Ngeten iki mungkin nanti bisa disampaikan kepada sama-sama nggih. Permasalahan kita sharekan di sini biar jadi wawasan pembatasan Pak. Ketat saiki. Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman jamaah GSU. Kemarin masuk pertanyaan pribadi ya secara online. Yang ditanyakan adalah nuwun sewu gini.
bagaimana sebaiknya ketika kita nuwun sewu bertamu ke rumah atau kerabat sing teng mriku nuwun sewu memelihara anjing. Lah, sebaiknya ketika kita bertamu kan pasti Pak nuwun sewu. Kebanyakan kita dikasih hidangan. Sedangkan kita komunitas muslim mazhab Syafi'i menyepakati bahwa anjing itu ada najis mughaladhah. Mungkin secara tidak langsung ya, kalau secara langsung jelas tidak, Pak. Mungkin secara tidak langsung jenis makanan itu kan ya ada napa ya? Ketersangkutan atau apa-apa yang mungkin itu dikhawatirkan tersentuh atau bagaimana dengan anjing itu, maka solusi yang terbaik bagaimana, Pak? Kita makan konsekuensinya bagaimana? Kita nggak makan, konsekuensinya juga bagaimana. Terus yang selanjutnya, Pak, bila kita terlanjur, Pak, memakan daging, katakanlah dalam tanda kutip, anjing atau babi yang bagi orang Islam mungkin itu haram, Pak. Bagaimana cara satu bertobatnya, Pak? Dan yang kedua adalah bagaimana cara mensucikan tubuh kita ketika sudah terlanjur, Pak. Bahkan kemarin sampai ada pertanyaan, apakah dosanya orang yang makan anjing dan babi itu oleh Allah diampuni? Wah, ini sama ekstrim sekali malah nih. Seperti itu, Pak. Mungkin seperti itu. Pertanyaan yang kemarin masuk seperti itu. Saya masih, Ibu. Berarti ada 2 pertanyaan tadi, Pak. Dua pertanyaan, Pak. Ini terima kasih. Ini dari sahabat online, ya. Sahabat online. Sahabat online bertanya yang kaitannya dengan orang bertamu, bagaimana sikap kita ketika kita bertamu kepada seseorang yang di situ notabene mempunyai peliharaan seekor anjing. Ya. Tentunya dalam Islam ini kan anjing sangat dilarang, Pak, ya, untuk disentuh ataupun di situ juga termasuk najis mughaladhah, ngoten lah. Nah, ini bagaimana sikap kita ketika kita diberi hidangan yang notabene di situ ada seekor anjing. Nah, tetapi kita tidak melihatnya, Pak, ya. Betul, Pak. Nah, kita tidak melihatnya apakah makanan itu terkena dari anjing itu atau tidak, kita nggak tahu. Yang penting kita makan, yang jelas di situ tidak ada anjing yang mengganggu kita untuk makan. Yeah. Kedua kalinya, bagaimana sikap kita atau bagaimana ketika makanan itu kita apa? Gimana tadi? Yang kedua. Yang kedua itu kita sudah terlanjur makan, Pak. Ya, kita sudah terlanjur makan. Ternyata yang kita makan itu adalah ya kita sadar, Pak. Kita sadar. Ya mungkin dulu hilaf, Pak. Bagaimana cara akhirnya untuk kita sadar, ya Allah, keliru. Bagaimana perbaikan diri kita, satu tentang taubatnya, kemudian juga soal cara mensucikannya. Monggo untuk sedulur-sedulur GSU niki bebas, siapapun boleh memberikan pendapat dan jawabannya. Mungkin juga tentang kaitan sosialnya juga perlu dengan kan bukan hanya kajian dalam kajian sosialnya bagaimana, mungkin dari dulur-dulur GSU niki bisa untuk menjawab. Apa merespon. Monggo untuk Bapak Fuad untuk bisa memberikan sedikit jawaban mengenai tentang segi sosial untuk etika bertamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini jawabannya menurut saya pribadi. Kalau bersantai di rumah itu ada peliharaan anjing, Pak, ya. Kalau menurut saya nggak apa-apa. Ini yang yang poin pertama. Asalkan kita nggak bersentuhan langsung sama si anjing.
Saya bahkan pernah dengar cerita ini di luar negeri, yang dimana di situ sebenarnya mayoritas juga orang Muslim. Kayaknya kalau nggak salah madhabnya sama, Pak. Madhab Syafi'i. Iya. Mayoritas orang di sana itu memelihara anjing juga, Pak. Sebagai apa ya? Anggaplah satpam lah, security. Cuman dengan tata cara yang mungkin lebih baik lagi ya. Mereka memelihara anjing dengan tidak dibiarkan berkeliaran, tapi dengan dirantai. Jadi tidak akan mengganggu tamu. Jadi kalau menurut saya untuk bertamu ke tempat-tempat, anggaplah orang yang punya peliharaan anjing yang kita yakini itu adalah mengandung najis mugolado, najis besar Bang ya. Mugolado. Ya enggak apa-apa selama kita bisa menjaga diri saja. Supaya kita tidak bersentuhan langsung. Mungkin ini pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Fuad memberikan komentar jawaban. Alhamdulillah sangat jelas sekali. Mungkin dari dulur-dulur DSU yang baru datang juga ada Bapak Fahmi di sana, mungkin bisa memberikan sedikit masukan mengenai tentang pertanyaan kita di malam hari ini. Oke. Monggo nanti kasih waktu Pak Sewaki. Monggo untuk Pak Fahmi. Nah. Pak Tahla. Jan. Ya tak info. Mboten sadar mau mik naik Pak, langsung mawon. Loh. Iya. Kamu nih monggo. Pasti. Ngeten kulo tak gantos moderator mawon ngoten. Kulo moderator mawon nggih. Kulo tak memfasilitasi. Saniki alih fungsi kalau dadas moderator untuk yang menggali pertanyaan-pertanyaan. Ini Bapak Rauf tadi pertanyaan yang muncul dan juga respon dari teman-teman. Bagaimana sikap kita andaikan kita bertamu kepada orang yang dalam notaben memelihara anjing itu, sikapnya dalam ketika kita berhidangan, mungkin nanti dikhawatirkan wadahnya tersentuh atau bagaimana. Mungkin Pak Rauf bisa menggambarkan dulu bahasan ini dalam perspektif fikih dulu, Pak. Ya. Seperti itu loh, Pak. Dulu kan ya berburu menggunakan anjing itu kan ya boleh tuh. Ya, berburu. Maka anjing itu pun digunakan untuk berburu memang. Nah, kemudian mana bagian yang boleh dimakan dan mana yang tidak. Oke. Niki Pak Rauf monggo menjelaskan dulu secara detail. Ini memang sulit, Pak, karena ya ini levelnya bukan Basul Masail, ini pertanyaan semerta-merta langsung dibutuhkan jawaban hari ini juga. Ya maka kita tanggapi dengan berbagai sudut pandang. Tadi Pak Fuad mengatakan kalau di luar negeri di Pak ya, di rantai Pak ya, karena memang sebenarnya anjing itu juga bukan dengan tanpa manfaat, manfaatnya juga besar. Artinya kepolisian Republik Indonesia pun juga dalam melacak bom ataupun teroris, itu anjing itu kan termasuk hewan yang cerdas, Pak. Kepekaannya luar biasa, IQ-nya level tinggi itu. Nah, mungkin dari ini juga terus untuk berburu, jaga rumah juga luar biasa, Pak. Mungkin Pak Rauf memberikan gambaran dulu soal ini, Pak, kepada jamaah GSU. Monggo Pak Rauf.
Terima kasih Bapak Arif untuk sedikit mungkin bisa menambah jawaban yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Fuad. Sangat setuju saya. Ini dari pengalaman dan juga kapasitas saya saja, Bang ya. Iya. Anjing ini kan juga termasuk Allah menciptakan apapun lah, tidak hanya seekor hewan saja, Bang. Itu pasti ada manfaat. Bahkan dari seekor anjing yang mungkin notabene menyentuh saja kita langsung dihukumi najis. Dalam fikih pun di situ sudah ada cara untuk menghilangkan najis itu sendiri, Pak. Jadi kita sudah gampang banget. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu. Misalnya kita tidak sengaja di situ memang menyentuh, Pak. Menyentuh, yaitu dengan cara kita bagaimana mensucikannya dengan cara menghilangkan najis mughalladah, yaitu dengan membasuh 7 kali, yang salah satunya menggunakan atau menggunakan apa saya kira Pak? Yud lah, Pak. Yud. Blak kayu banyu kalen. Dan itu cukup dengan itu. Nah, kadang orang itu juga kenapa kok orang Islam nggak ada yang memelihara, Pak? Meskipun ada Pak sebenarnya kan. Dulu ketika saya masih sekolah pun ada cerita seorang ulama gitu, Pak. Cuma saya juga lupa, ini hanya sekitar cerita dari guru saya. Pernah cerita, tapi sing cerita barang ya suatu lali ya. Itu ada seorang ulama yang memelihara anjing. Cuma kan kita bagaimana cara memeliharanya itu saat bagaimana cara sekiranya anjing itu tidak kita sentuh dan tidak mengotori yang lainnya. Berarti itu adalah dirantai, dikurung dan sebagainya. Itu juga hewan gitu loh. Boleh-boleh saja untuk dipelihara. Asalkan kita bisa menjaga agar anjing itu tidak terkena kita, Pak. Karena itu memang ketika ada suatu wadah terkena itu pun juga dihukumi najis. Bahkan tadi disebutkan oleh Pak Arif, berburu dengan anjing pun dulu digunakan, Pak ya. Dan itu juga diperbolehkan asalkan juga kita bisa menjaga. Kok misalnya kita terkena itu juga sudah ada caranya untuk menghilangkan dari najis itu sendiri. Jadi sudah kita makanya di bab toharo itu pun juga sudah jelas kita juga tidak perlu untuk bingung untuk menghilangkan najis. Nama Pak istilahnya Rahmat gue rezeki. lah, gue rahmat gue rezeki ya gue balik terus soalnya dikelongi barang ini kan kalian pakai tuan rumah. Jadi adab etika bertamu di situ juga sangat banyak sekali. Di antara bahkan seorang yang berpuasa ketika bertamu, ketika disuguhi sebuah makanan itu pun juga kita Poso. nah poso Pak ya. Poso wajib loh. Intinya hanya untuk melegakan yang punya rumah Pak. Itu kalau surur. Itu boleh kita makan itu, tapi hanya sekedar kita menghormati. Ini konteksnya wajib apa sunnah, Pak? Puasa boleh makan. Kalau wajib, sebenarnya cuma ya. Maksudnya puasa wajib apa puasa sunnah? Puasa sunnah. Oh. Iya. Bisa lah puasa niat kemes Senin kemes rene lah, Bu. Tapi ya kata tawani Mas Dang. Nah, asalkan dengan kata Pak Fuad tadi, asalkan kita tidak tahu sendiri, Pak. Memang barang yang disuguhkan itu memang di situ terkena najis anjing tadi, Pak. Itu enggak menjadi masalah. Kecuali memang kita benar-benar melihat barang itu memang digigit anjing misalnya atau terkena anjing. Ya itu kita tidak boleh karena kita sudah tahu. Nah, yang enggak tahu kita juga enggak boleh menghukumi seperti itu, maksudnya nggak boleh. Jadi kita tetap aja di situ untuk memakan maupun sarawat. Ketika sudah terlanjur kita makan, kita kebingungan mau tobat dan sebagainya.
sangatlah mudah. Ketika tobat itu cukup kita tidak mengulangi lagi, sudah selesai. Ya kan Pak? Ya. Dalam mikro dalam hati kita tidak akan mengulangi perbuatan itu apapun itu pun. Orang yang ahli maksiat kemudian ingin bertobat, buatan usaha ragu. Ketika kita dalam hati sudah niat kita tidak mengulangi perbuatan itu, kita mau jalan kebenaran, sudah selesai. Itu pun tobat pun. Berarti bukan usaha. Kadang kan enten usaha terus kadung wis dadi wong elek ini iki wis maksiat terus nih ae lah. Frustasi, Pak. Kira-kira lek tobat ya. Kira-kira lek tobat iki wis ora diterima. Mboten usah ragu ngoten niku. Berarti nggih sangatlah gampang, cukup tidak mengulangi perbuatan itu pun sudah selesai. Apalagi perbuatan yang kita tidak tahu, Pak nggih. Enggak sengaja atau moro-moro wis diomongi wis keri. Perkara ning jero weteng lho, Pak. Nggih to. Perkara jero weteng kita akhirat ngetokne kan ya ora iso. Ini bareng. Ditokne wis ora iso. Gitu saja. Bahkan misalnya sama halnya dengan misalnya ada bersatu Pak nggih. Menurut saya bersatu misalnya. Sebenarnya nggak boleh, cuma ketika moral preman. Kadang ya preman jadi tatoan ya Pak nggih. Bagi tato iki piye? Hilangi yo malah bahaya. Digendo. Ya bahaya. Detail Aku kabeh. harus tobat tapi nek tato nih, mboten napa-napa. Seandainya tato itu bisa dihilangkan dan tidak membahayakan tubuh, hilangi. Tapi ketika di situ dihilangkan sangat membahayakan, mboten usah pun mau berjalan kebenaran pun selesai. Itu mboten usah ragu dengan Islam tidak pernah mengangel-angel, Pak. Kenapa mengangel-angel? Mempersulit. Untuk dalam artinya Beragama untuk mempermudah, bukan mempersulit. itu sedikit dari jawaban saya, Pak. Monggo yang lain untuk bisa memberikan jawaban lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Rauf tentang takrif dasarnya. Mungkin Pak Faizun mau menambahkan atau yang lain, Mas Solihin, Pak Tauhid mungkin, ya. Ya kita los aja di GSU ini los ini. Kita los Pak Bu. Iya mungkin Pak Tauhid memberikan, nggak apa-apa kita los saja di sini ndak ada. Kita satu keluarga. Ya Pak Tauhid. Memang tidak pernah menyentuh untuk makan. Ya. Siaran tapi tidak pernah. Saya yakin. Nggak menyentuh Pak ya. Nggak nyentuh alhamdulillah. Monggo lagi. Sudah. Oh enggak. Enggak apa-apa. Ya, terima kasih. Ya, gimana Pak? Setianya memang luar biasa. Saya pernah melihat sebuah, dulu Pak, ada koran Pak waktu itu Pak, belum ada Google Pak. Jadi seekor anjing di Rusia dengan majikannya itu dia harus merelakan nyawanya karena ditembak oleh tim SAR Pak. Waktu itu anjing itu menemani sang majikan untuk mancing di danau Pak. Danau, kemudian si majikan terpleset akhirnya tenggelam lama. Anjing itu Pak yang menolong Pak. Anjing itu yang menolong, kemudian loncat ke danau, digigit, kemudian tarik-tarik Pak. Tetapi setelah dari atas Pak, karena majikan ini terlalu lama di air, terlalu banyak menghirup, menelan air, akhirnya kondisinya anfal Pak. Lah tim SAR datang itu mau menolong nuwun sewu Pak. Anjing itu tidak rela Pak kalau majikannya disentuh Pak. Disentuh. Padahal tim SAR datang untuk memberikan pertolongan kepada majikan. Akhirnya tidak ada jalan lain karena yang selalu datang tim SAR-nya digigit. Saking jaganya sama majikan itu. Akhirnya tim mengambil keputusan untuk menembak anjing itu demi menyelamatkan nyawa majikan. Dari situ kalau berpikir betapa besar Pak pengorbanan anjing, kesetiaannya seperti itu. Beda dengan kucing Pak. Niki jiwane ado-adoan.
Kucing iki kadang karo awake dhewe bermanja-manjaan ning ngarep TV turu dikeloni. Ngalem luar biasa. Awake dhewe goreng lemuru, goreng tongkol, orang jagakne ning kita sedikit leno, dia nyelintut, tak glodang bar wis kabeh. Dia padahal biasa bercinta dengan kita si kucing itu. Tapi memang sifatnya memang jauh-jauhan. Maka saya teringat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Apa yang dikatakan Pak Rob di awal mengutip dari Al-Qur'an, tidak ada satupun ciptaan Allah ini yang sia-sia. Di balik apa yang selama ini menjadi pemikiran atau sudut pandang orang Islam terhadap hewan itu, kita kembalikan lagi lho, wong Allah sing gawe, sing paring rezeki, sing paring mangan, sing ramut ridho. Lah wae dhewe menungso sing rangkei apa-apa kok bahasane nuwun sewu ada satu hati yang kurang penak iki, terus hak kita apa gitu loh. Kalau ada siapa itu dulu Pak Yazid Al-Bustami itu juga pernah dapat pelajaran berharga dari seekor anjing yang menjumpainya Pak, menasehati Yazid Al-Bustami seorang wali itu di malam hari. Ternyata Yazid Al-Bustami dapat pelajaran berharga dari seekor anjing. Dan mungkin tadi yang disampaikan Pak Rauf bahwa antara najis dan dosa itu kan sebenarnya hal yang berbeda Pak Rauf ya. Berbeda Pak ya. Jadi terkena najisnya anjing itu dibersihkan, itu najis Pak, bukan berarti kok menyentuh dosa, itu tidak Pak. Jadi antara bersuci dari najis dengan dosa atau tidak itu bukan hal yang bisa dipersamakan, beda. Yus najis ya disucani beres gitu Pak ya. Mungkin malah santri-santri ngono kae ketika dibacari babut toharo ya jajal dicekelne kirik sik terus ben tenan ngono lho maksudnya. Engko kados wis lah ya kapan terusan belajar demonstrasi bersucinya kan ya akhirnya urung tahun jajal tenan. Ternyata sebenarnya nyentuh iso beres Pak ya, dan itu tidak ada kaitannya dengan dosa atau tidak ya. Nggih, terus nggih. Dan mungkin tadi Pak Rauf yang menjadi hal yang paling mendasar adalah bagaimana etika bertamu adalah seorang yang menjadi tuan rumah wajib menghormati tamunya. Seorang yang bertamu juga menjaga perasaan, termasuk proses idkhalus surur, maremne gawe seneng sing duwe omah, termasuk dengan menyantap makanan itu. Dan bila memang tidak terlihat, kita nggak tahu betul harus sudah terkontaminasi atau tidak masalah ya Pak ya. Kalau kalau tidak tersentuh nggak apa-apa. Nah, tapi kalau memang benar-benar kita melihat, ya mestinya tidak Pak ya, gitu Pak ya. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya simpulkan. Dan juga tadi Pak Tauhid menyampaikan kesetiaannya memang luar biasa, dan dulu pengalamannya melihara dengan tanpa menyentuh pun juga bisa Pak ya. Bisa, karena kadang di luar di luar sana atau mungkin bukan di lingkungan kita, kan rumah memang sengaja didesain panggung Pak ya. Itu karena memang banyak sekali hewan-hewan yang bahasanya apa Pak? Hewan liar, maka butuh anjing itu untuk menjaga ya. Oke, itu tadi dari dasar sikap kita. Kemudian soal bertaubatnya, pokoknya ya gak dilakoni, menyesal, istighfar, sudah selesai. Bersucinya bagaimana Pak? Kita gitu, bukan. Ini yang pertanyaan yang kedua tadi jelas-jelas Pak. Dulu pernah makan Pak. Makan daging anjing atau daging babi. Bersucinya bagaimana Pak? Bersucinya dengan daging yang sudah. Iya, yang sudah terlanjur dimakan tadi. Kan tentunya kan gini Pak ya. Ada tidak semua organ tubuh akan, ya kita bicara memang iya wis mlebu weteng kan. Maksud saya kan dalam proses itu yang jelas menyentuh. Jelas kalau makan ya mulut kita mengunyah, ataupun yang nanti nuwun sewu pada akhirnya makanan itu tidak akan selamanya di perut kita Pak. Lah sing usus digojaki ya ora kena kan. Usus digojaki kan ora kena. Mungkin nuwun sewu ya anus atau dubur kita yang akan mengeluarkan makanan itu. Mungkin Pak Rob. Nah, cara pensuciannya apa biqadril imkan saisone apa dikemu apa bagaimana Pak Rob?
Iya Pak Rob. Sebelum dijawab ini ada pertanyaan dari sahabat online. Iya siap. Bapak Pras, moderator utama kita, marketing kita. Saking pertanyaan ini saking Mas Dani Kusni ini. Mas Dani Husni, nggih. Izin bertanya, Pak. Oh iya. Gak bisa ketir ya. Lah, sampean waca Mas Pras? Bertanya, Pak. Bagaimana menurut panjenengan mengenai Islam sebagai pengatur aspek kehidupan dan berikan landasannya? Wah, ini rada angel juga pertanyaannya arek-arek iki, Cak. Iya, terima kasih. Wow nih. Nggih. Kita mani. Dijawab mani. Nggih, siap. Monggo Pak Rof anu dulu Pak Rof, cara bersucinya tadi Pak Rof. Jelas gini Pak. Cara bersuci itu kan ini permasalahan di luar saja dulu Pak. Nggih. Yang terkena kan membasuhnya yang terkena saja Pak nggih. Nggih. Mboten sak awak. Nggih, wau. Tangane. Usus gak kena digojaki mau lho, Pak. Seharusnya kan perkara yang terkena najis itu Pak nggih. Nyun sewu misale kok tangane ya berarti tangane ae. Ngoten. Nah nggih. Berarti kan tangane mawon nggih. Misale kan. Lah tapi niki permasalahannya di dalam organ tubuh Pak nggih. Pun medal pun masuk teng niki ning jero Pak nggih. Ning pencernaan. Waduh, lagi piye iki? Seharusnya kan kalau di luar itu kan dengan menggunakan air, yang satunya menggunakan debu. Ngoten Pak nggih. Nah, ketika ada di dalam terus bagaimana? Apakah kita harus Makso. Gojaki gawe didesel malah. Campur rada gandet. Membahayakan loh Pak. Kita tidak untuk mempersulit Pak hal itu. Ketika kita bisa melakukannya, dilakukan saja. Kalau itu tidak bisa dilakukan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan, kita tidak perlu untuk melakukan hal itu. Itu hanya Gambaran dasar. Gambaran dasarnya. Tahu lebihnya atau di situ ada pengganti yang lain, menurut saya kalau dereng memahami hal itu. Monggo dulur-dulur yang lain mungkin bisa. Pak Ayub mungkin niki sing sering tuh derek Basul Masail PP Darussalam nih. Monggo dibagi pengalamannya di sini. Enggak usah bukane kita Pak, yang penting aku minta krungu ini lah. Mati kita itu berbagi ke media sosial. Ya. Berarti sebenarnya gini Pak ya, itu mungkin bisa dikaitkan dengan di usul fikih ya Pak ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh ya. Kebaikan yang mau diambil adalah menghilangkan najis itu Pak ya. Atau mungkin tato tadi, menghilangkan lahiriahnya tato itu. Itu sebuah manfaat yang ingin ditarik. Tapi ketika sampai waduh digerendorek jadi del kabeh, maka meninggalkan atau menghindarkan kerusakan itu lebih didahulukan daripada sekedar menarik maslahat gitu Pak ya. Nah betul seperti itu. Jadi wis meskipun iki engko ilang neng resikone awake didel, tatone digrendo mau atau di lain, itu diakhirkan. Yang didahulukan adalah bagaimana menghindarkan seseorang itu dari kerusakan, baik itu akibat efek dari kesehatannya. Wis pokoknya yang penting areke tetap waras. Kolek dipaksa digosok, diampril, amoh kabeh awake, itu malah justru diakhirkan. Ngoten nggih. Jadi mungkin bahasa Pak Rauf, kalau memang bisa dilakukan dan tidak membahayakan, ya dilakukan bersuci. Kalau nggak bisa ya sudah seperti itu saja. Itu termasuk najis-najis yang dimakfu mungkin bahasan Mbak ya. Masuk kepada bab udur. Mungkin kalau kita diantara yang terlanjur makan atau tidak ya mungkin bersucinya dengan sekedarnya saja. Mungkin ya tetap dibasuh 7 kali. Yang hal yang bisa tangan mungkin atau mungkin mulut kita yang kita pakai makan ya mungkin kemu terus
Ndute aja akeh. Ya sithik lah ubyuk-ubyuk sithik ning kanal terus ubyuk untuk kamu. Atau mungkin yang untuk karena setelah dipegang, dimakan, kemudian dibuang lewat saluran akhir itu ya dicawiki sithik-sithik kemudian dengan cara ya 7 kali dibasuh karo diretuk dikopiok sithik ning ndutan sithik ora usah nemen-nemen susah rasa dikopiok nggih desel lah amok kabeh malah itu saja mungkin jawabannya nggih terkait ini tadi pada dasarnya adalah najis dengan dosa itu berbeda dan dalam bertamu adalah bagaimana kita idkhalus surur membuat hati seseorang niku mboten gelo itu menjadi lebih penting tapi tetap ada konteks bahwa benar-benar kita tidak melihatnya jelas seperti itu okay? Terus Mas Pras tadi pertanyaannya niki satu lagi nggih jam 10:13 pripun Mas Pras Bagaimana menurut bagaimana nggih mengenai Islam sebagai pengatur aspek kehidupan dan berikan. Oke. Pertanyaannya dari Mas Husni Mubarok yang saat ini masih Dani Husni ini alumni kita Pak. Sekarang di Pondok Pesantren Mambaul Huda Kerasa. Ikut online. Pertanyaannya adalah bagaimana Islam menjadi pioner, leader dalam segala aspek kehidupan manusia. Landasannya nopo? Monggo Pak Rob direspon nggih. Halo Pak. Sementara moderator dulu Pak Rob. Nggih. Karena di dalam Islam itu dikenal sudah kafah tuh Pak. Islam itu wis kafah. Kita sudah memiliki toko yang begitu lengkap yang dijual kok sik tretekan kok salah. Maka dulu seorang sufi Jalaluddin Al-Rumi mengatakan Islam itu sebenarnya bak nyanyian indah. Lagu yang benar-benar mempesona. Namun kesalahan terbesar adalah ketika orang Islam, umat Islam sendiri belum mampu menyanyikan lagu itu dengan baik, Pak. Belum mampu menyanyikan itu dengan baik. Pak Rofo, monggo direspon. Islam, bagaimana Islam menjadi garda terdepan dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dalam urusan duniawi, akhirat, sesama manusia. Monggo digambarkan Pak Rauf, mungkin bahasanya orang Islam itu bagaimana sih mengatur tentang bekerja di dunia ini kita hidup, megawe piye, akhirat piye, apa gak tahu saya megawe ibadah tok atau yang bagaimana. Terus bagaimana manusia ini memuliakan atau memanusiakan manusia, sesama manusia, kemudian terhadap hewan yang lain atau yang lain, termasuk etika bertamu mungkin bisa diucapkan di sini Pak Rob. Monggo. Oke, terima kasih. Pertanyaannya tadi di situ sebenarnya juga pertanyaan yang mungkin apa Pak G? Tadi kan tentang permasalahan apa tadi Pak? Ini tadi aspek kehidupan manusia dalam Islam dan apa landasan hukumnya. Landasan apa Mas? Landasan ya, hukum. Landasannya. Sebenarnya kan ketika kita memahami Pak G, non sewu niki hanya sekedar moga nanti bisa bareng-bareng lah Pak G. Gini kita moro-moro kok kula jadi kan berarti kula harus memberikan sebuah jawaban yang mungkin di sini hari ini juga jadi jawabannya juga agak karena juga tidak ada persiapan, karena kalau kita tidak ada persiapan apapun itu kan juga akan sedikit kurang begitu efektif apapun itu, tapi tentunya harus kita jawab. Ndak apa-apa Mas, ndak apa-apa. Sebenarnya semua landasan-landasan hukum itu sudah tercantum Pak, makanya Al-Quran itu menjadi sebuah dasar sumber hukum lah Pak G. Apapun tentang permasalahan kita, karena di dalam Islam itu juga ada beberapa dasar hukum kita, yaitu termasuk di dalam Al-Quran, kemudian hadis, kemudian juga ijma, dan kias. juga kias. Kita sudah berpegang teguh kepada itu semuanya. Islam sudah mengajarkan itu semuanya. Jadi
Di dalam Islam kita cukup mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu saja, Pak. Ataupun di dalam hadis, ataupun juga di ijma dan juga qiyas. Jadi untuk ketika kita sudah bisa berpegang kepada itu semuanya, sudah, Pak. Jadi kita memang sudah berjalan sesuai dengan arahnya yang menjadi tujuan kita untuk kehidupan di dunia. Bahkan di situ semuanya sudah diterangkan semuanya. Jadi itu jawaban singkat saya mungkin itu saja. Monggo yang lain. Pak Faizin mungkin dalam berbisnis. Karena dalam hal ini semuanya ada tentang muamalah apapun semuanya itu ya kita ambil dari Al-Quran itu sendiri, Pak. Oke, kita sudah jam 10.18 ya. Monggo, ini pertanyaan terakhir Mas Pras, dibatasi dulu untuk besok lagi baru kita tanya. Mungkin ini pertanyaan ini juga bisa disambung untuk pertemuan yang akan datang, Pak. Memang jawab apa? Sangat singkat sekali. Kalau menambahkan ya soal bagaimana peran Islam dalam menjadi pioner atau garda terdepan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Jadi Islam ini kan agama yang kafah, universal. Sudah mencakup semuanya, sudah komplit apa yang diakomodasi oleh agama. Bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhannya, bagaimana manusia berhubungan sesama manusia, ataupun yang lain. Maka yang disampaikan Pak Rauf di depan, apa tendensinya, landasannya apa yang jelas, tendensi utama kita adalah apa yang disampaikan Nabi, taraktu fikum amroini ma intamasaktum bima lam tadhillu abadan. Dua hal yang bila kita berpegang teguh kepada keduanya, kita tidak akan tersesat. Berarti kan ini sudah menjadi manusia yang ideal, Pak. Ideal duniawi dan ideal akhirat. Satu, kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi. Nah, bagaimana fungsi Al-Quran? Al-Quran ini menjadi cara dalam bahasa kita, Pak Bu, bernegara Indonesia, dasar hukum GPHN, Pak Bu. Garis besar haluan negara. Ini kitab induknya. Maka kalau Quran itu sifatnya adalah am, hadis, taksis, ya. Kalau Quran itu sifatnya umum, maka hadis ini sifatnya menspesifikan. Di Quran hanya ada perintah akimis sholat, dirikan sholat. Loh, gambarannya sholat seperti apa? Rasul menggambarkan lebih detail di hadis. Terus seperti itu. Jadi fungsi Al-Quran yang am, kemudian ditahsis lewat hadis. Kalau Quran bersifat universal, global, terlalu umum, maka ditafsir lebih terperinci di dalam hadis. Terus seperti itu, Pak. Nah, kita sebagai orang Nahdlatul Ulama berpegang dengan 4 sumber. Satu, Quran, hadis. Yang kedua, ijma. Ijma ini konsensus ulama, Pak, kesepakatan ulama. Yang terakhir adalah ijma. Apa ijma? Ijma itu adalah menyamakan sesuatu yang di dalam Al-Quran dan hadis. Ngeten, kalau baleni malih. Ijma adalah menyamakan sesuatu yang belum ada hukumnya dengan sesuatu yang telah ada hukumnya karena ada kesamaan. Contoh nuwun sewu lek goleki teng Al-Quran koyo nuwun sewu minuman ini sana nopo Pak Bu, merek Pak Bu? Pil cap kontol, terus topi miring. Niku mboten enten teng Quran, sampai jeleput mawon mboten enten. Teng Quran hanya ada innamal khamru. Ya, innamal topi miring, bir, cap kontol mboten enten. Ini yang dipakai ya, ini yang dijenenge ijma niku wau. Ijma niku lha iki hukume apa iki ning Quran renek iki lho merke topi miring. Iki angker. Ning Quran ora enek sampe jelimet. Hadis pun sampe anu nyakin mboten enten. Sampe ngentekne kutubus sita mboten enten. Maka kemudian disamakan hukumnya. Oh, iki ternyata punya kesamaan. Yaitu efek yang ditimbulkan mabuk dengan khomer yang ada di Quran. Lah, niki sing disebut napa?
Kias lah, kias itu menyamakan sesuatu sing urung enek. Ya cara neng anu Pak apa Pak Faizun, cara ndek PPKN hukum itu jenenge jurisprudensi. Jadi memakai keputusan hakim terdahulu atas sebuah putusan karena ada kesamaan, Pak. Gila. Cara anu jurisprudensi. Jadi apa yang kita tahu hari ini tentang alkohol itu disamakan dengan khamr karena sifatnya memabukkan. Loh, apakah khamr itu tidak ada manfaatnya? Loh, ada, Pak. Di Quran juga dikatakan khamr itu juga ada manfaatnya, Pak. Minimal kita tahu manfaat ekonomi, Pak. Iku lek pemain klub-klub itu rene angker, waduh, gak main arek-arek iki, Pak. Ada, Pak. Tapi dikembalikan lagi. Sesuatu yang boleh dan tidak boleh itu kan kita bermain timbangan tuh, Pak. Endi sing luwih gedhi manfaate kuwi oleh lah sing luwih gedhi madharate niku yang kemudian dikatakan itu haram. Jadi sebenarnya main timbangan, Pak. Mulu gak iso, Pak. Sesuatu itu benar secara mutlak universal gak iso. Ngaji niki apik, Pak, tapi mesti enek efek eleke, Pak. Cuma kan terus mikir gedhi manfaate ya. Malah sesuk-isuk sing karipen, mulih digembrenengi bojo, ada saja, Pak. Ora iso kok ngaji wis isine kur semesta alam mendukung ngono gak, Pak. Cuma kan kita kemudian membandingkan itu. Lah, bagaimana Islam mengatur itu semuanya? Islam mengatur urusan dunia, akhirat ya wis tawasud, tawazun. Kon golek wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kon golek dunia akhirat, ibadah sak kenceng-kencenge. Tapi kan kemudian Al-Quran membatasi wala tangsa nasibaka minad dunya. Ning aja lali bagianmu urusan dunia. Berarti yo ibadah kaya urip sak lawase lan ibadah untuk akhirat kaya urip-urip sak lawase lan ibadah kanggo donya kaya urip sak lawase, megawe kaya urip sak lawase, berarti yo sing mempeng. Omah yo dipiki. Wong urip sak lawase kok omah elek. Diapiki. Tapi untuk akhirat koyok sesuk mati berarti luwih ceket Mas Dili. Ya mosok wis kabari sesuk arep mati malah ada ngenak-ngenakne mancing itu kan ya enggak bijak tuh kan. Jadi semuanya sudah diatur. Mulyakne manusia ya wis diatur. Soal pegawaian ya kon ibadah ya kon megawe. Bersedekah saja, wakaf saja dibatasi, enggak boleh lebih dari sepertiga. Iku kan berarti ngene, kowe yo ngamal-ngamal, tapi lembok amale kabeh anak bojomu piye? Maka beramal wakaf itu kalau lebih dari 1/3 harus dengan kesepakatan seluruh anggota keluarga. Lek gak setuju salah siji gagal, Pak. Dibatasi ngamal ya dibatasi. Megawe ibadah ya kon seimbang. Mulyakne wong sing tuwek ya kongkon ngegungne, sing cilik kongkon nyayangi. Soal tamu juga luar biasa. Bahkan dalam memperlakukan hewan saja kenapa? Nabi mengajarkan andai hewan itu kamu tunggangi atau kamu beri beban untuk bekerja, irkabuha soliha wakuluha soliha. Lek dipangan ya dipangan dengan cara terbaik. Lek di kongkon megawe ya ojo dipulosoro dengan beban sing ora kuat, akhirnya dipecut-pecut sampai kewane kabutan krenggosan. Niku yang diajarkan Rasulullah. Jadi sudah universal semuanya apa yang diajarkan Islam ini merupakan bentuk Islam dalam membackup seluruh aspek kehidupan manusia. Menawi niku mawon nggih. Sikap nggih? Oh, enten. Enten setunggal, Pak. Kaping Ainul Pro Yakin. Waduh. Gusi niki. Siap masih pelampang bergoyang. Pripun. Pro. Pripun hukume tiang sholat dengan keadaan baju basah kuyup? Wah, masalah ini sahabat Haub iki. Pengalaman. Pak Rob langsung mawon Pak Rob. Wah, iki jan sedak penak Gus ngetes iki. Nah, aku langsung monggo ke yang lain. Lanjut kula. Pak Babe sholat dengan baju basah kuyup. Boleh ya. Ini jawaban dari saudara kita dari jamaah dari Brebes Pak ya. Iya, Bapak Tauhid ini. Iya. Bapak Tauhid mengatakan boleh sholat dengan baju basah kuyup, boleh Pak.
Ya mungkin hukumnya kademen Pak Kurang. Iya. Hukumnya kademen ya. Ya, selama bajunya suci, bersih, insya Allah mboten napa-napa. Bah, jian. Saking IKSPI Sambirjo. Bagaimana cara kita menjadikan keluarga yang selalu adem ayem dan diridhoi? Ya, Pak Mukti kuncinya duit akeh. Ayem asik. Oke. Ya, mungkin piye ya. Lah ngeten niki pun cukup nggih? Cukup terakhir nggih? Ini mau. Ya nggih. Kadang kenapa kita merasa ketika sakit kita mengeluh, ketika tangan kita terluka, niku kita napa nggih? Kuncine niku. Dadi ngeten. Al khair kulluhu fir ridha. Selalu Adem ayem. Pak Muktin jawab wau. Kuncinya adalah kesehatan daripada finansial. Ya. Dompet isine abang biru insya Allah ayem. Neng lek isine pati murah. Weh. Ngejak bacokan rasane. Ngejak bacokan. Pada dasarnya kepengen bahagia ya. Ya, satu rodian. Kalau menikah itu harus pertama pengen adem ayem rodian, ridho dulu, rela dulu. Dia jodoh saya. Jodoh yakini jodoh yang diberikan Allah pada kita itu pilihan Allah pasti terbaik. Itu. Yang kedua, mutajahilan. Mutajahilan nih cara wong Jawa ngomong ya micak budak. Ora usah ngrungokne suarane wong, ya ora usah gupuh karo apa sing di erwi. Wes mengalir saja. Satu ya rela dengan kondisi kita, lek bojoku iki jodoh iki ya tak terimone, tak seneng-senengne. Nomor 3 adalah mutajahilan. Gak usah peduli dengan kata orang lain. Enjoy dengan diri kita sendiri. Niku saja mungkin. Oh, okay. Terima kasih. Selamat bergabung sugeng rawuh di GSU Jamaah via offline. Dalam? Ya, termasuk menghargai sesama penghuni rumah. Suami menghargai istri, istri menghargai suami, anak menghargai ayah, ayah mengerti anak. Insya Allah semua sadar dengan kewajiban masing-masing. Selamat tentrem, duitnya sing akeh, insya Allah bahagia, madiang. Pun nggih? Meminimalisir konflik. Tentunya seluruh pihak harus berusaha menahan diri, Pak Bu. Ya, itulah. Mungkin ngoten. Terima kasih di GSU part keempat ini, semoga bermanfaat. Muga-muga saged istiqomah sedanten. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin akhiran wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.